Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Muzaki dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A NPM 1804041108. Baik, di sini saya akan meringkas beberapa materi dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang dibimbing oleh Ibu Hermanita SEMM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari tujuan perusahaan. Dari beberapa pembagian ataupun beberapa materi yang telah disampaikan, tujuan dari perusahaan yaitu untuk mencari laba, bersifat sosial, serta mencari laba bersifat sosial. Kemudian untuk perusahaan dengan tujuan profit yang harus jadi pertimbangan adalah pertimbangannya yaitu apakah usaha tersebut dapat mengembalikan yang dana ataupun uang yang telah diinvestasikan. Apakah usaha tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karyawan, dan pemerintah. Bentuk perusahaan profit ini biasanya berbadan hukum dan berbentuk PT atau CV dan firma dan lain-lain sebagainya, yang itu berkaitan dengan usaha. Kemudian untuk perusahaan dan tujuan sosial dan profit itu selain bertujuan melayani masyarakat juga memperhitungkan tentang laba. Contohnya itu koperasi. Studi merupakan sebuah penjabaran dari studi kelayakan bisnis. Studi adalah mempelajari secara mendalam atau sungguh-sungguh melalui data dan informasi yang ada, kemudian dihitung dan dianalisa dan menggunakan metode tertentu. Kemudian kelayakan bisnis. Kelayakan adalah menentukan apakah usaha yang akan dijalankan memberikan keuntungan atau tidak dibandingkan biaya yang sudah dikeluarkan. Sedangkan bisnis yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai target perusahaan baik dalam jumlah maupun waktu yang diinginkan. Jadi SKB ataupun studi kelayakan bisnis yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan dan menuju layak atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan. Kemudian materi yang kedua yaitu aspek hukum dari studi kelayakan bisnis. Di sini saya sampaikan yaitu tujuan penilaian SKB dari aspek hukum yaitu untuk menilai keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Jadi perusahaan itu dapat secara legal melaksanakan pekerjaannya. Jadi ketika perusahaan tidak memiliki SK ataupun surat dokumen-dokumen dari pemerintah itu masih dianggap ilegal dan belum dikenai pajak seperti itu. Dokumen yang perlu diteliti yaitu bentuk badan usaha, izin yang dimiliki, serta sertifikat tanah dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Jenis badan usaha yang berbadan hukum, yang memiliki badan hukum yaitu pertama perseorangan, kedua firma, ketiga perusahaan komanditer ataupun CV, serta perseroan terbatas PT, BUMN, BUMD, yayasan, dan koperasi. Nah, dari 8 jenis usaha tersebut itu memiliki payung hukum, dan payung hukum itu sangat kuat. Mengapa harus ada hal tersebut? Karena untuk mengantisipasi
apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam merubah sistem ataupun merubah pengelolaan di situ. Jadi ketika sudah ada payung hukumnya, maka tindakan yang tidak sesuai akan mendapatkan hukuman. Itu. Kemudian ada beberapa penjelasan dan ringkasan. Di sini saya akan menyampaikan terkait BUMN. Nah, BUMN merupakan sebuah badan usaha milik negara yang mana di situ penghasilannya nanti akan dikembalikan ke negara. Kegiatan yang bergerak dalam bidang jasa dan menghasilkan barang, pelayanan publik yang menyelenggarakan kesejahteraan umum seperti Perumtel, PLN, PAM, dan pelayanan pos serta dan lain-lain. Kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan yaitu Pertamina, Semen Gresik, terus Kimia Farma. Nah, ciri-ciri dari BUMN itu sendiri yaitu pemiliknya adalah pemerintah, kemudian keuntungan berupa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas, jadi bisa dimiliki oleh masyarakat umum seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar yang dahulu yaitu perusahaan memproduksi terlebih dahulu barang, baru berusaha menjualnya. Akan tetapi dari sekarang riset pasar terlebih dahulu baru melakukan produksi, merisetkan dulu ataupun mengamati dulu baru melakukan produksi. Jadi bisa diketahui keinginan dari pelanggan ataupun konsumen itu kita tahu takarannya berapa yang harus kita produksi, di situ kita tahu. Maka sekarang sistemnya yaitu melakukan riset ataupun melakukan pengamatan terlebih dahulu di sebuah pasar. Selanjutnya yaitu salah satu riset ataupun cara yang dilakukan memproduksi barang yang hanya didistribusikan di wilayah Jabodetabek atau sekitarnya, sedangkan di luar Jawa hanya iklan saja. Jika banyak permintaan maka jumlah barang yang akan ditambah. Nah, jadi dari pihak perusahaan besar itu pun memanage produksinya. Karena apa? Nantinya ketika kita banyak memproduksi dan minat itu kurang, otomatis ada penimbunan barang seperti itu. Nah, di sini ada dua jenis pembeli, yaitu pembeli nyata dan pembeli potensial. Pembeli nyata yaitu konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses untuk mendapatkan produksi dan jasa tertentu. Kemudian pembeli potensial yaitu konsumen yang hanya memiliki minat membeli tapi tidak didukung oleh pendapatan maupun akses untuk membeli, namun memiliki peluang membeli di masanya. Di sini adapun pengertian pasar yaitu tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di sini permintaan yaitu jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Sedangkan penawaran yaitu jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada waktu yang tertentu. Maka permintaan dan penawaran itu harus seimbang, karena jika sebuah penawaran tinggi cuman permintaan rendah, maka akan menjadi inflasi ataupun kenaikan. Apabila permintaan tinggi namun penawaran rendah, ya itu juga tidak baik, karena pemesan nanti tidak yakin lagi akan produksi-produksi yang lainnya. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan
aspek keuangan. Ini berkaitan dengan keuangan. Adapun aspek keuangan merupakan investasi yang dilakukan di berbagai bidang usaha, memerlukan modal-modal digunakan mulai dari pra-investasi, pembelian aktiva tetap, biaya operasi. Sumber modal sendiri, modal yang diperoleh oleh saham, modal tertutup yaitu secara internal dengan pemilik saham sebelumnya. Kemudian modal terbuka yaitu menjual saham dengan masyarakat. Keuntungan modal sendiri yaitu tidak ada beban bunga pembagian kepada pemilik saham berdasarkan hasil usaha. Modal sendiri diperoleh dari setoran pemegang saham, cadangan laba, atau laba yang belum dibagi. Modal pinjaman, modal yang diperoleh dari pihak luar dengan beban bunga. Keuntungan modal pinjaman yaitu jumlahnya relatif tidak terbatas, menimbulkan motivasi pihak manajemen untuk sungguh-sungguh menjalankannya usaha karena ada kewajiban membayar hutang. Baik, terima kasih. Itu tadi terkait mata kuliah studi kelayakan bisnis. Apabila saya kurang baik ataupun kurang berkenan dalam menyampaikan materi pada kesempatan hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Ibu Hermanita yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga nantinya ilmu yang telah diberikan ini dapat bermanfaat. Amin. Mungkin cukup dari saya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.